Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Reci Fatihatur Rizky, guru SMPN 2 Papar, dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Kita bahas terlebih dahulu pengertian dari jujur. Jujur dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah as-sidqu atau sidik, memiliki arti nyata atau berkata benar. Artinya, kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, atau antara informasi dan kenyataan. Pengertian lebih jauh lagi, kejujuran berarti bebas dari kecurangan, mengikuti aturan yang berlaku, dan kelurusan hati. Nah, akan saya contohkan. Contoh perilaku jujur yang pertama, tidak mencontek saat mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua, minta uang jajan secukupnya pada orang tua. Yang ketiga, tidak pernah mengambil atau merugikan orang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk manfaat bersikap jujur. Manfaat bersikap jujur memiliki perasaan yang lebih tenang, lebih bahagia dalam menjalankan kehidupan. Dipercaya oleh orang lain, sehingga pada umumnya mereka yang bersikap jujur akan lebih sukses dalam hidupnya. Dengan bersikap jujur, maka seseorang telah memberikan kebaikan terhadap diri sendiri dan juga bagi orang lain. Membentuk pribadi yang lebih bertanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya untuk hal-hal yang besar. Dengan bersikap jujur, maka seseorang akan mendapatkan empati dan simpati dari pihak lain. Selanjutnya, terbiasa bersikap jujur akan menjauhkan diri dari berbagai tindakan yang melanggar norma dan hukum. Nah, itu tadi manfaat dari bersikap jujur. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang adil. Di sini, adil dapat diartikan suatu sikap jujur, tidak memihak kepada pihak tertentu, serta bertindak objektif, berdasarkan atas kebenaran yang umum. Bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Untuk contohnya, misalnya, ada orang tua memiliki 3 orang anak. Masing-masing masih duduk di bangku sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Bagaimana orang tua tersebut dapat dikatakan adil? Orang tua yang adil akan memberikan uang saku dalam jumlah berbeda, karena kebutuhan mereka berbeda. Jadi, untuk orang tua yang bertindak adil, memberikan uang saku dengan menyesuaikan kebutuhan anaknya masing-masing. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa manfaat bersikap adil. Yang pertama, hidup menjadi rukun, tentram, harmonis, dan dijauhkan dari perselisihan dan konflik. Mempermudah segala urusan. Dijauhkan dari perbuatan zolim kepada orang lain. Selanjutnya, dijauhkan dari perbuatan melanggar hak orang lain. Selanjutnya, terciptanya kerjasama yang baik, saling tolong-menolong, dan gotong royong. Seseorang yang bersikap adil akan disenangi dan dipercayai oleh sesama, dan juga akan mempunyai banyak teman dan disukai banyak teman. Dari pembahasan kita kali ini tentang jujur dan adil, bahwa kita sebagai seorang Muslim dalam agama Islam, kita diutus untuk berlaku jujur dan adil. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang sempurna untuk kita, atau bisa disebut juga dengan uswatun hasanah. Beliau memiliki akhlak atau sifat yang begitu mulia.
Sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW antara lain amanah, jujur, dan adil. Pada dasarnya, setiap orang ingin diperlakukan dengan jujur, bukan? Dan diperlakukan dengan adil. Kedua orang tua akan sangat bangga jika anak-anaknya selalu jujur. Demikian pula Bapak Ibu guru anak-anak akan sangat bangga jika murid-muridnya terbiasa jujur. Tentunya kalian juga akan senang jika memiliki teman yang selalu jujur dalam setiap keadaan apapun. Teman ibarat cermin bagi kita. Kepribadian seseorang bisa dilihat dari teman dekatnya. Jika teman dekatnya orang-orang yang baik, maka insya Allah kemungkinan besar dia adalah orang yang baik. Demikian pula sebaliknya. Inilah anak-anak, pentingnya kita memilih teman yang memiliki akhlak mulia. Kejujuran dan keadilan merupakan dua sifat mulia yang harus dimiliki setiap mukmin. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini. Baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun kita berada. Kita harus membiasakan diri berperilaku jujur dan adil. Ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi azas keadilan. Hal ini bisa difahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, atau bisa disebut juga dengan rahmatan lil alamin. Oleh karena itu anak-anak, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau suatu individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini menjadi bukti anak-anak bahwa Islam sangatlah menjunjung tinggi keadilan. Rasa benci kepada seseorang atau suatu golongan menjadi pintu masuk setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Bisa kalian bayangkan betapa sulitnya ketika harus berbuat adil kepada orang dan golongan yang kita benci. Meskipun sulit, karena ini merupakan perintah agama, maka harus kita laksanakan. Baik anak-anak, dalam pembelajaran kita kali ini, saya akhiri. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan bisa menjadikan kita seorang muslim yang baik, yang bisa berlaku adil dan jujur. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lain waktu. Saya akhiri dulu anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.